Salam untuk semuanya. Sekarang mari kita membahas konsep turunan atau diferensial. Konsepnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita mempunyai fungsi fx, maka turunan dari fungsi fx tersebut ditulis dengan f offset x, atau kadang ditulis dengan df dx. Ini adalah sebagai berikut. Jadi limit delta x mendekati 0 dari f x tambah delta x dikurangi dengan fx per delta x. Nah, ini kadang-kadang yang bagian atas disebut dengan delta f dibagi dengan delta x, atau perbedaan dari f dibagi dengan perbedaan x untuk x mendekati 0. X mendekati 0. Nah, di sini kadang-kadang tulisan delta x ini diganti dengan h untuk memudahkan, maka menjadi seperti ini. Contohnya sama juga ya, di atas bagian atasnya adalah delta f dengan perbedaan x ini mendekati 0 ya. Perbedaan x itu ditulis h mendekati 0. Nah, ini gambarnya. Kalau secara geometri bisa digambarkan sebagai berikut. Pada posisi x, ini fungsinya adalah fx. Ini dia tingginya. Sementara pada posisi x ditambah h, ini penambahannya, maka tingginya adalah ini ya. Atau perbedaannya ini. Ini delta f atau di sini. Ini bagi dengan h ini, di mana dibuat h-nya mendekati 0. Jadi untuk h tertentu nilai ini tertentu juga ya. Kalau dibuat h-nya terus mengecil dan mendekati 0, maka dia akan mencapai suatu angka tertentu. Angka tersebut disebut dengan f offset. Seperti itu konsepnya. Nah, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya ini adalah fungsi fx sama dengan i kuadrat. Fungsi kuadrat sangat sederhana. Maka dengan menggunakan konsep tadi, f offset adalah, nah ini dulu ya, f dari x ditambah delta x, karena fungsinya fungsi kuadrat kan berarti ini ya. Fungsinya adalah nilainya x ditambah delta x kuadrat dikurangi dengan per delta x. Nah, tentu saja juga ini untuk x delta x mendekati 0. Bagian atas ini diuraikan jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian ini disederhanakan ini ya, karena ini berkurang ya. Ini dikurangi dengan ini jadi hilang. Sehingga tinggal ini. Dengan delta x. Nah, berikutnya ini dengan ini coret. Ini sisanya, coret ya, ini sisa, sehingga tinggal ini. Untuk delta x mendekati 0, sehingga ini mendekati 0. Ini jadi sama dengan 0. Sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah 2x. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat itu turunannya adalah, jadi turunannya juga merupakan fungsi. Fungsi ini turunannya fungsi. Misalnya pada x sama dengan 5, ya coba perhatikan. Ini pada x sama dengan 5, fx-nya adalah 5 kuadrat
sama dengan 25. Sementara F asen X-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Itu pada X sama dengan 5. Pada X sama dengan lain, ya nilainya lain lagi. Misalnya pada Fx sama dengan 4, maka Fx sama dengan 16. F asen X sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita lihat untuk fungsi seperti di atas, atau fungsi aljabar atau fungsi pangkat, turunan atau diferensialnya, pangkatnya berkurang, ya, pangkatnya berkurang atau turun 1, maka disebut dengan turunan. Pangkat yang tadinya 2, maka turunannya pangkatnya menjadi 1. Kalau tadinya 5 menjadi 4, dan seterusnya. Itu khusus untuk fungsi aljabar seperti di atas. Jadi secara umum, untuk fungsi aljabar, kalau fungsinya seperti ini ya, Fx sama dengan A, ini koefisiennya, X ini pangkatnya, maka turunannya F asen X, atau biasa ditulis di X sama dengan, jadi A tetap koefisiennya, sementara N-nya turun ya, N-nya turun sebagai pengali di sini. X, dan pangkatnya turun 1. Jadi pangkatnya N min 1. Jadi sekali lagi, N-nya turun sebagai pengali, sementara ini N-nya pangkatnya turun jadi N min 1. Itu contoh sederhana, misalnya Fx sama dengan 5 X pangkat 3. Ini pandang sebagai A, ini pandang sebagai N. Maka turunannya F asen X atau df dx ini adalah A N N min 1. Ya, jadi 5 kali 3 X pangkat 3 kurang 1 sama dengan 15 kuadrat. Nah, contoh misalnya pada X sama dengan 2, maka Fx-nya ya, jadi dari sini 5 kali 2 43 sama dengan 40, sedangkan turunannya dari sini 15 2 kuadrat sama dengan 60. Nah, seperti itu. Nah, contoh lainnya ya lebih kompleks sedikit. Misalnya kita punya Fx sama dengan 8 akar X. Nah, maka caranya kita rubah dulu menjadi dalam bentuk pangkat. Ya. Ini kan 8 X pangkat setengah. Turunannya seperti biasa, pakai cara tadi, asen X atau df dx dengan A. A-nya tadi ya. Ini N-nya. N-nya A kali N di X pangkat N min 1 dengan 8 kali setengah kan 4. Sementara X-nya pangkat min setengah. Min setengah itu artinya per X pangkat setengah sama dengan 4 per akar X. Seperti itu. Nah, sama tadi misalnya pada X sama dengan 9, maka Fx-nya ini ya. Fx-nya 8 akar 9 sama dengan 8 kali 3 24, sedangkan F asen X-nya atau df-nya nah datangnya dari sini. 4 per akar 9 sama dengan 4 per 3. Nah, penerapan turunan ke diferensial itu misalnya bisa untuk mencari persamaan garis siung.
kita mencari elastisitas pada penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan sudah dibahas di video yang lain. Sementara elastisitasnya itu dibahas di link ini. Jadi bisa dilihat pada link ini. Kita sekarang bahas khusus untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, ini contoh mencari persamaan garis singgung. Ketentuannya, ini gradien garis singgung yang menyinggung kurva Y sama dengan fx pada x sama dengan A itu adalah turunan dari f pada x sama dengan A. Jadi ini kuncinya adalah gradien ya, gradien garis singgung itu sama dengan turunan. Sebagai contoh, kita punya fungsi Y sama dengan min E kuadrat tambah 16. Kita diminta mencari persamaan garis singgung dari kurva tersebut pada titik 3,7. Nah, di sini maksudnya adalah A-nya sama dengan 3 ya. Jadi A-nya sama 3. Maka pertama kita harus cari dulu gradien garis singgungnya ya. Gradien garis singgungnya kan sama dengan turunan ya, pada turunan pada x sama dengan A. F pasien x sama dengan min 2 x yang di sini. Nah, pada x sama dengan A, x sama dengan 3, pasiennya adalah dari sini sama dengan min 6, jadi gradien dari garis singgungnya adalah 6. Secara umum persamaan garis singgung bentuknya adalah atau persamaan garis lurus ya, sama dengan mx plus y, sehingga kita masukkan m-nya 6, jadilah y dengan min 6x plus y ya. Nilai c-nya belum kita ketahui, kita cari dengan informasi ini ya, menyinggung di titik 3,7, kita substitusi dari sini ya, bentuk umumnya ini substitusi nya 3 ya. Jadi 7 sama dengan min 6 kali 3 tambah c, proses benda ruas akhirnya c dapat 25 ya, 25 itu dari 7 tambah 18, sehingga persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan min 6 tambah 25. Untuk lebih jelasnya, untuk soal di atas ini kurvanya ya, kurvanya ini adalah fx-nya tadi, kurvanya nih ya, kurvanya adalah dia memotong sumbu y, kalau sumbu y kan x-nya 0 jadi 0,16, memotong sumbu x di min 4 dan 4 ya. Kalau kita nolkan y-nya ini, nolkan pastilah dapatnya min 4 dan 4. Jadi karena kita tahu ini merupakan parabola terbuka ke bawah. Sementara kita ingin mencari garis singgung di titik 3,7. Posisinya, sementara garis singgungnya adalah ini. Y sama dengan min 6x plus 25 ini ya. Dia memotong di 0,25 dan di ini adalah 25 per 4, maaf 25 per 6,0 ya, atau 4/6 ya, 4/6,0. Itu gambaran mengenai kurva dan garis singgung.
Baik, demikian pembahasan mengenai konsep turunan dan contohnya sekaligus aplikasinya atau penerapannya untuk mencari persamaan garis siku. Pembahasan hal lainnya bisa dilihat pada video lain di channel ini. Sekian, terima kasih.